kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dalam masa pandemi ini. Jadi hari ini saya mau ajak teman-teman di video kali ini saya mau unboxing satu paket kiriman dari sesepuh, dari senior, dari Om atau dari Romo Hari Sabtono Surabaya. Ini pusaka saya yang saya minta tolong kepada Romo Heri untuk direstorasi, diperbaiki kembali. Jadi ayo let's go, kita unboxing. Jadi pusaka ini saya dapatnya dalam kondisi belum dibersihkan. Saya coba bersihkan sedikit-sedikit, tapi belum disandangi. Lalu saya teringat sama atau Romo Heri Sabtono. Saya minta bantuan kepada beliau untuk membantu menyandangi, membersihkan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada sesepuh, senior, ataupun penggiat, pelindung, atau apalah, kolektor mungkin dari benda pusaka. Apabila ada penyampaian saya yang salah tentang pusaka ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya ingin belajar lebih banyak. Atau ada yang salah, ini kemungkinan kekurangan saya dalam pembelajaran. Mohon bantuan dari para senior, para sesepuh semuanya, sebagai bentuk pembelajaran saya. Bisa di komen di video saya nantinya, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman semuanya, like video saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Di sini ada 3 pusaka yang saya minta tolong kepada Romo Heri untuk disandangi, untuk direstorasi kembali agar bisa kembali utuh seperti sedia kala, bagaimana dulunya bentuknya. Oke, jadi di sini ada 3. Saya akan coba satu dulu. Ini teman-teman, ini waktu saya dapatkan, ini hanya bentuk bilangan saja, dan ini udah utuh dengan ledernya ini, dan sekarang sudah disandangi atau diberikan bajunya oleh Romo Heri. Bentuknya klasik banget teman-teman. Oke, kita buka. Oke, jadi teman-teman, ini adalah Katgah ataupun Katgo. Ini merupakan pusaka paling awal di Nusantara. Saya kurang tahu pastinya pada abad berapa atau era apa, tapi ini cikal bakal dari senjata-senjata ataupun pusaka ataupun tosan aji yang berkembang sampai saat ini. Ini cikal bakalnya, Katgo. Dan menurut cerita ataupun penyampaian ataupun info dari rekan-rekan kolektor, pecinta tosan aji, ataupun sekedar penikmat pusaka, manakala kita ingin menyimpan beberapa pusaka yang kita tidak tahu asal usulnya. Jadi di sini saya bukan mengartikan pusaka itu punya mistik atau apa, dan saya juga tidak mengiyakan atau tidak mentidakkan benda pusaka itu mempunyai mistik ataupun kemampuan. Itu kembali ke kita masing-masing, karena sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang tidak.
Tapi bagi saya semua pusaka, semua tosan aji itu memiliki doa dari sang empu atau sang pembuat. Dan terkadang kalau kita bicarakan berdasarkan mistik atau apa ya, kita bilangnya di dalamnya ada sesuatu kekuatan, terkadang ada pusaka yang bersifat negatif, adapun yang positif. Dan pusaka yang negatif itu, kalau info dari teman-teman atau info dari para kolektor atau pecinta tosan aji, kita wajib memiliki satu pusaka penindih. Jadi pusaka penindih itu nantinya yang akan meredam ataupun yang akan menutupi kekuatan-kekuatan negatif yang ada di satu pusaka. Dan salah satunya ini teman-teman, Khadga. Ada satu lagi itu betok teman-teman. Jadi kenapa disebut pusaka penindih? Karena pusaka inilah yang paling awal, yang paling tua irama daripada rekan-rekan atau senior-senior kita mengenai tosan aji. Inilah tosan aji atau pusaka yang paling tua dan termasuk juga betok. Jadi kenapa sangat disarankan kita harus punya salah satu pusaka penindih. Tapi tidak semuanya mesti Khadgo ataupun betok teman-teman. Karena pusaka Khadga ataupun betok ini jumlahnya terbatas, tidak banyak, sehingga mahar ataupun harga dari benda ini atau pusaka ini sangat-sangat mahal. Jadi kita bisa gantikan atau kita bisa coba cari benda pusaka yang usianya sangat-sangat tua. Mungkin di era misalnya kita punya pusaka dari era Mataram, kita bisa coba cari yang era Majapahit untuk penindihan, ataupun Kabudan, ataupun Jenggala, ataupun Kediri, atau era-era sebelum Mataram. Kita bisa pakai untuk pusaka penindih, ataupun kalau irama dari teman-teman yang lain tidak harus pusaka yang sifatnya lebih tua dari pusaka kita, tapi besinya ataupun unsur ataupun elemen yang ada di dalam satu pusaka yang lebih tua daripada pusaka kita. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan. Jadi ini Khadgo, teman-teman bisa lihat bentuknya seperti belati, tapi inilah cikal bakal pusaka-pusaka keris ataupun bentuk-bentuk pusaka yang baru sekarang ini. Ini cikal bakalnya. Teman-teman bisa lihat di cerita-cerita pewayangan ataupun di relief-relief candi, banyak relief pusaka yang berbentuk seperti ini. Oke. Oke. Cukup bagus. Terima kasih Om Heri. Oke, pusaka selanjutnya. Ini teman-teman. Ini sih sebenarnya bukan senjata ataupun ibaratnya kita katakan kalau pusaka keris ataupun Khadgo itu dulunya kan dipakai untuk bagian dari adat atau budaya, yaitu sandangan ataupun pegangan kita untuk berperang atau segala macam. Kalau ini beda teman-teman, ini wedung. Wedung ini ibaratnya sebagai alat atau memang ada juga yang mengatakan ini sebagai senjata sih. Tapi kalau saya melihatnya ini sebagai alat. Kalau ibarat seperti sekarang ini seperti golok atau belati atau parang teman-teman, parang. Ini dia wedung. Kita lihat setelah di restorasi sama Om Heri bentuknya. Oke, ini teman-teman. Oh ya, Khadga ataupun wedung ini saya dapatkan dari Pulau Jawa, karena memang kebanyakan ataupun pusatnya itu lebih banyak di sana temuan untuk sejenis senjata-senjata ini. Kalau yang ini saya dapatkan kemarin dari salah satu pencari pusaka juga,
salah satu senior juga asal Jombang. Kalau teman-teman lihat di Facebooknya itu ada, saya menyebutnya Abalinglung, ini dari beliau. Ada beberapa lagi, tapi saya sangat tertarik dengan benda yang satu ini, cukup unik, unik dan lumayan utuh teman-teman. Dan inilah dia. Kemarin saya dapatnya cuman bentuk bilahan ini dengan berkarat dengan noda yang sangat tebal. Lalu saya coba bersihkan. Setelah bersih, namun saya rasa belum cukup bersih. Saya kirim ke Om atau Romo Heri Sabtono, beliau coba bersihkan lagi dan sudah diwarangi ini. Cukup bagus, sangat bagus. Terima kasih Om Heri, Romo Heri. Ini. Dan sebagai sandangannya, warangkanya sangat bagus, sangat menarik. Jadi teman-teman yang punya pusaka, kalau belum disandangi, saya bisa sarankan untuk cari Romo Heri. Ini oke, selanjutnya. Dan satu lagi, ini teman-teman, ini sebenarnya keris saya dapatkan dari salah satu teman di sini di Medan. Beliau mengatakan ini pusaka temannya sih, katanya mau dibuang sih saya. Jadi saya rasa sayang sekali, udah tidak apa-apa, saya ambil saja. Jadi datangnya itu saya dapatnya itu cuman dengan warangka utuh semua memang sandangan, tapi sandangannya sudah hancur. Lalu dedernya juga lengket. Jadi saya kirim sekalian ke Om atau Romo Heri Sabtono untuk dirangka kembali. Beliau mengatakan saya tidak pandai untuk merangkai keris. Saya hanya bisa mengikuti bentuk keris tersebut. Saya bilang tidak apa-apa Romo, di luar pakem, karena sebenarnya semua pusaka yang kita dapatkan tidak perlu atau tidak semestinya dirangkai seperti aslinya. Memang sih sebenarnya harus kalau kita mau mengikuti pakem. Tapi kalau menurut saya itu ingin sekali melindungi pusaka yang ada di dalamnya supaya jangan rusak, jangan hilang. Apapun cara yang saya buat, seperti apapun caranya, yang penting pusaka itu tetap terjaga, ketimbang tidak mempunyai apa-apa sandangan, termakan usia, termakan karat, termakan zat-zat asam di udara. Lebih bagus saya sandangi seperti apapun bentuknya, gitu teman-teman. Jadi ini saya kurang tahu ini tangguhnya apa, dapurnya apa, dan saya belum, waktu dapat ini bekarat teman-teman, saya tidak kelihatan, tidak bisa melihat besi dalamnya, besi aslinya itu seperti apa, pamor-pamornya seperti apa. Yang saya tahu, teman saya mengatakan ini adalah keris Melayu, tapi kalau menurut saya lihat bukan keris Melayu, cuman yang aneh condongnya teman-teman, tapi condongnya itu seperti condong Melayu. Oke, kita buka saja. Maaf teman-teman, lagi batuk. Oke, ini dia teman-teman. Wow, bagus sekali. Pamornya langsung kelihatan. Waktu saya dapat, saya belum dapat lihat pamornya. Jadi ini dibantu sama Romo Heri dibersihkan. Kemarin saya sempat bersihkan tapi tidak sampai bersih, tidak sampai putih, jadi pamor-pamornya itu tidak kelihatan. Dan sekarang pamornya sangat kelihatan teman-teman. Ternyata sangat bagus sekali teman-teman. Saya tidak tahu ini pamornya apa. Yang saya tahu kalau di keris Jawa ini dapurnya dapur tilam sari teman-teman. Cuman tangguhnya saya tidak tahu nih dari era apa. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa bantu saya untuk penangguhan ini, untuk gunjonya, ini untuk pamornya, teman-teman bisa lihat nih.
Nanti teman-teman bisa yang ngerti tolong dibantu saya karena saya masih belajar nih teman-teman. Oke. Dan yang saya tadi katakan sebagai condongnya teman-teman bisa lihat nih condongnya. Nih ya, saya luruskan. Nih condongnya seperti ini teman-teman. Nih condongnya. Dia condongnya tidak seperti condong keris Jawa teman-teman. Condongnya seperti condong keris Melayu. Tapi saya tidak tahu. Coba nanti yang paham mohon bantuan dari teman-teman semua. Nih. Oke. Sangat bagus. Terima kasih Om Heri untuk bantuan restorasinya. Satu keris saya dapatkan dari teman saya, Mas Nino. Saya tidak berani panjang-panjang. Saya nggak bisa membaca nama belakangnya. Nino Trono Joyo ya, kalau tidak salah. Saya tidak paham. Jadi ini keris ini saya paham ini keris baru ataupun era kemerdekaan. Jadi saya bukan tidak senang dengan kemerdekaan, dan selama ini orang selalu mencari adalah keris-keris tua, keris-keris yang usianya sudah beratus-ratus tahun ataupun berabad-abad. Mungkin ini lebih baru, saya tidak tahu pasti eranya atau berapa lama, tapi saya senang dengan garapannya garapan halus. Dan teman saya ini Mas Nino mengatakan ini era kemerdekaan, kalau tidak salah PB, tapi ini empunya empu yang bagus dan garapannya sangat halus. Kita buka, saya ingin lihatkan kepada teman-teman. Ini dia teman-teman, dapurnya Pasopati. Ini belum saya leadernya belum saya bagusi, masih bisa dilepas leadernya. Saya akan buka. Oke. Ini teman-teman Pasopati, dan teman-teman bisa lihat pamornya, garapan halus teman-teman, sangat bagus. Walaupun ini keris era kemerdekaan, era baru, tapi garapannya luar biasa. Pembuatannya sangat bagus teman-teman, tidak kalah dengan empu-empu terdahulu. Ini teman-teman. Ini dia keris Pasopati. Terima kasih Mas Nino. Jadi Mas Nino ini juga aktif di Tosan Aji. Beliau banyak belajar, banyak memberitahu. Saya juga banyak belajar dari beliau tentang pusaka, tentang arti pusaka, cara merawat pusaka. Terima kasih. Jadi ini mungkin saya bakal lebih bagusin lagi karena ini dedernya, lalu ini metuknya juga kurang bagus sepertinya. Nanti kita bakal cari yang bagus, kita sandangi yang bagus. Oke. Jadi kali ini saya tidak bercerita tentang perjalanan saya, penelusuran saya tentang sejarah. Saya cuma memperkenalkan kepada teman-teman bahwasanya benda-benda pusaka ini juga merupakan benda sejarah, saksi sejarah. Walaupun ini lebih ke bagian budaya. Tapi saya ingin ajak teman-teman, kaula-kaula muda, kaum milenial,
generasi Z, X, cintailah budaya, cintailah pusaka kita, karena inilah bukti-bukti sejarah, bukti-bukti kehebatan, bukti-bukti kebesaran Nusantara, leluhur-leluhur kita terdahulu, bagaimana mereka mampu membuat benda yang seindah ini, yang bahkan orang dari negara manapun ingin berebut, ingin mencari benda-benda pusaka ini. Di luar negeri, benda-benda pusaka ini sangat-sangat dihargai. Jadi disinilah saya ingin belajar, ingin melestarikan pusaka kita, jangan sampai hilang, jangan sampai bisa berada di luar. Kenapa kita yang mengerti tentang ini, leluhur kita yang membuat ini, tapi kita sebagai generasi penerusnya malah menyia-nyiakan benda seperti ini, bentuk-bentuk pusaka seperti ini. Memang ada beberapa aliran ataupun ajaran, saya tidak mau mengatakan aliran apa ataupun ajaran apa, yang kadang sifatnya sangat-sangat mengharamkan benda ini. Saya mohon maaf sebelumnya apabila ada beberapa pihak yang mungkin tidak berkenan, tapi memang inilah yang terjadi. Jadi disinilah bentuk penghargaan saya kepada pusaka-pusaka leluhur kita. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa berkenan semuanya kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, kalaupun teman-teman punya pusaka tidak sanggup ataupun tidak mau lagi, silakan bisa kontak saya, akan saya hargai, akan saya rawat. Ataupun teman-teman yang punya pusaka yang tidak sanggup merawat, mari bisa kontak saya biar saya rawatkan. Kapan jam pusaka itu teman-teman mau ambil kembali, silakan, supaya benda-benda sejarah, benda-benda bukti sejarah bisa tetap awet, bisa tetap terawat, bisa tetap terjaga. Kelak nanti cucu-cucu kita bisa melihatnya, jangan sampai hilang. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya ini. Tidak ada niatan apa-apa ataupun ada maksud tertentu dari penyampaian video saya. Saya hanya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk mencintai budaya kita, mencintai benda-benda sejarah, agar tidak rusak, agar tidak hancur, agar tidak hilang. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada ucapan saya yang salah. Dan keep safety, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam budaya, salam sejarah.